Cinta. Cinta adalah anugerah yang tumbuh di hati manusia. Berbicara tentang cinta, pasti memiliki rasa yang unik dan spesial. Cinta bisa membuat siapapun bahagia, salah tingkah, dan hal bahagia lainnya. Erich Fromm adalah seorang psikolog asal Jerman yang banyak berfokus pada psikologi sosial. Fromm mengungkapkan bahwa cinta adalah sebuah seni yang harus dimengerti dan diperjuangkan. Yap, apa itu? Dimengerti dan diperjuangkan. Cinta adalah jawaban dari masalah eksistensi manusia. Fromm menjelaskan bahwa apabila kita memiliki cinta, maka pada saat itu pula kita terancam dengan adanya sebuah kondisi yang disebut dengan keterpisahan. Lagi-lagi, sebagai makhluk sosial, manusia akan merasakan sebuah perasaan asing, ketersendirian, hingga kegelisahan. Oleh karena itu, cinta adalah obat untuk manusia mengatasi keterpisahan tersebut. Cinta yang sesungguhnya bukanlah sebuah tindakan pasif, melainkan berfokus pada tindakan aktif berupa memberi. Lagi-lagi, berbicara tentang cinta tidak hanya sekedar berbicara aspek kebahagiaannya saja. Namun, cinta juga bisa memberi kesedihan di dalamnya. Bahkan tidak sedikit dari kita malas berurusan dengan yang namanya cinta. Mungkin karena masa lalu yang kelam, atau bahkan memiliki fobia akan cinta. Pernah nggak mengalami perasaan takut akan jatuh cinta? Yap, jika pernah, berarti ini namanya fobia filofobia. Yap, filofobia adalah salah satu jenis fobia jatuh cinta. Bagi pengidapnya, cinta merupakan hal yang paling menakutkan untuk dihadapi. Kalau bisa nih ya, sebisa mungkin mereka akan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Penyebabnya bisa jadi lantaran terjerat dengan kisah cinta di masa lalu yang kelam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada fobia jatuh cinta, namanya anuptafobia. Berbeda dengan polifobia, anuptafobia adalah kondisi yang menggambarkan seseorang takut secara berlebihan kalau dirinya melajang alias ngejomblo nih guys. Lucu ya? Orang yang berada dalam kondisi ini mengalami kecemasan yang intens akibat rasa takut sendirian. Resikonya, orang dengan kondisi ini bisa saja sembarang memilih pasangan untuk mengatasi kesendiriannya. Artinya nih ya, ini manusia tidak pernah menjomblo dalam hidupnya. Apabila sudah putus nih dengan pasangannya, pasti deh dia akan mencari secepat mungkin penggantinya. Oke, next ke filofobia selanjutnya, yaitu ada filemafobia. Filemafobia ini menggambarkan kondisi seseorang yang takut dicium atau bahkan mencium pasangannya. Orang yang berada dalam kondisi ini, ketakutannya mungkin berasal dari ketakutan akan kuman di mulut. Boleh jadi ya. Tapi, tidak semua orang dengan filemafobia memiliki alasan yang sama ya guys. Oke, fobia selanjutnya, zelofobia. Ini adalah ketakutan akan hadirnya perasaan jealous atau cemburu. Padahal dalam konteks hubungan, cemburu adalah hal yang wajar, bukan? Nah, tapi tidak dengan orang yang mengidap zelofobia. Baginya, cemburu adalah sifat yang mengikat secara berlebihan. Oleh karenanya, orang dengan kategori ini juga merasa takut untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan pasangannya. Selanjutnya, siraptofobia. Susah ya nyebutinnya.
Sering nggak sih kita melihat pasangan di luar sana saling bergandengan tangan? Jadi saat sedang makan, atau saat sedang jalan, dinner, dan sebagainya. Yap, mungkin itu menjadi hal yang wajar dan umum dilakukan oleh para pasangan pada umumnya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi para ceratofobia. Karena mereka punya rasa takut berlebihan bila disentuh. Hal ini terjadi lantaran pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang melibatkan sentuhan. Mereka akan merasa panik, jantung berdegup, hingga berkeringat bila ada yang menyentuhnya. So, hati-hati ya, jangan sembarangan sentuh. Oke, selanjutnya ya, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah dalam dunia psikologis dikenal dengan gamophobia. Gamophobia dikaitkan dengan kondisi seseorang yang takut berkomitmen menjalin hubungan jangka panjang alias ikatan pernikahan. Nah, kondisinya hampir sama dengan philophobia. Bedanya, orang dengan gamophobia berani jatuh cinta dan menjalin hubungan dengan orang lain. Hanya saja, mereka merasa takut bila harus berkomitmen dengan menikahi pasangannya. Sehingga apabila diminta untuk menjalin hubungan yang sifatnya komitmen, mereka pasti lebih memikirkannya untuk kedua kalinya.